kalian bertanya dari mana sebenarnya uang itu berasal dan mengapa uang yang kita gunakan seolah-olah selalu tersedia di tengah masyarakat. Padahal pencetakan uang tentunya tidak selalu dilakukan setiap hari. Namun demikian, aktivitas ekonomi tetap berjalan, transaksi terus terjadi, dan uang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Halo semua, perkenalkan saya Bernadina Leu asal Niger dengan NPM 41230010. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bahwa uang yang kita gunakan sehari-hari tidak hanya berasal dari proses pencetakan oleh pemerintah, tetapi juga dihasilkan melalui suatu mekanisme yang berlangsung dalam sistem perbankan. Mekanisme inilah yang dikenal sebagai mekanisme penciptaan uang. Teman-teman, secara sederhana, mekanisme penciptaan uang adalah proses bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dimaksud tidak hanya berbentuk uang tunai seperti uang kertas, logam, tetapi juga uang giral, yaitu uang yang tersimpan di bank dan digunakan melalui transfer, kredit, atau pembayaran digital lainnya. Nah, dalam mekanisme ini terdapat dua lembaga utama yang ikut berperan penting, yaitu Bank Sentral dan Bank Umum. Kedua lembaga ini memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan dalam menjaga kelancaran sistem keuangan. Yang pertama adalah Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang rupiah dan mengatur peredaran uang. Selain itu, Bank Indonesia bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah sehingga jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian dan tidak menimbulkan gangguan seperti inflasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada Bank Umum. Nah, Bank Umum ini merupakan lembaga perbankan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bank Umum menerima simpanan dalam bentuk tabungan dari masyarakat atau bentuk giro dan deposito. Dana yang terkumpul ini tidak hanya disimpan tetapi juga disalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, bisa kita lihat dalam bentuk contoh, misalnya di NTT, seorang pelaku UMKM seperti pengrajin tenun atau pedagang kecil, itu mereka menyimpan hasil penjualannya di bank. Nah, dana tersebut kemudian dihimpun bersama simpanan masyarakat lainnya. Selanjutnya, bank menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang lain untuk membutuhkan modal. Misalnya petani yang ingin membeli bibit dan pupuk ataupun nelayan yang membutuhkan berbagai alat tangkap. Nah, ketika kredit diberikan, uang yang sebelumnya hanya tersimpan di bank kini kembali beredar di masyarakat. Uang hasil pinjaman tersebut kemudian digunakan untuk berbagai transaksi. Pihak yang menerima uang seperti penjual sarana produksi atau penyedia jasa akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan lainnya dan sebagian akan disimpan kembali di bank. Dengan cara inilah satu dana yang sama dapat berputar dan digunakan oleh banyak pihak. Proses simpan dan pinjam ini terjadi secara berulang-ulang kali. Setiap kali uang yang disimpan dan disalurkan kembali sebagai kredit, akan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi semakin besar. Inilah yang disebut sebagai mekanisme pengganda uang atau money multiplier. Namun, penciptaan uang tidak hanya berlangsung secara bebas. Bank Indonesia tentunya menetapkan berbagai aturan tertentu. Salah satunya yaitu kewajiban Bank Umum untuk menyimpan sebagian dana sebagai cadangan. Ya, tujuannya adalah agar penyaluran kredit tetap terkendali dan sistem uang akan tetap stabil. Melalui mekanisme yang teratur ini, kebutuhan masyarakat akan uang dapat terpenuhi tanpa harus mencetak uang baru secara terus-menerus. Di daerah kita, Nusa Tenggara Timur, mekanisme penciptaan uang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan semoga apa yang dapat saya sampaikan melalui video ini dapat dipahami dengan baik.